Aku masih ingat jelas malam itu. Malam ketika aku pertama kali menyadari bahwa tidak semua pasien yang hilang benar-benar pergi dari ICU. Aku, Raffi, perawat jaga malam di Rumah Sakit Kria Sehat, baru 3 bulan ditempatkan di unit ICU. Dan sejujurnya, aku belum terbiasa dengan sunyi yang tidak wajar itu. Jam menunjukkan 2:11 malam ketika semua ruangan akhirnya hening. Monitor detak jantung para pasien menampilkan grafik yang stabil. Beberapa mesin ventilator berdengung pelan, seperti napas panjang seseorang yang sedang tidur gelisah. Aku duduk di nurse station sambil menulis laporan, ditemani lampu redup yang selalu membuat bayangan memanjang seperti tangan-tangan tipis di lantai. Di ICU kami, ada satu ranjang yang selalu kosong. Bed 6. Pasien terakhir di sana meninggal 2 minggu lalu. Sejak itu, tidak ada pasien baru yang ditempatkan di sana. Entah kenapa. Para perawat senior bilang ruangannya kurang cocok, tapi semua bilangnya sambil mengalihkan pandangan. Aku pikir itu cuma tahayul orang lama sampai malam itu tiba. Saat aku menunduk memeriksa berkas, sebuah suara familiar terdengar dari arah bed 6. Bip, bip, bip. Detak jantung. Ritmis, stabil, seperti seseorang baru saja terhubung ke monitor. Aku spontan mendongak, tubuhku menegang. Monitor pasien di bed 6 menyala, padahal kabelnya tidak terhubung ke siapapun. Angka BPM naik dari 62, lalu 68, 71, seolah ada seseorang yang perlahan bangun dari tidur panjang. Aku berdiri dengan napas tercekik, memaksakan langkah ke arah bed 6. Lampu kecil di atas ranjang menyala sendiri, memandikan kasur kosong itu dengan cahaya pucat kehijauan yang membuat kulit rasanya menggigil. Ranjang itu tetap kosong, sprei rapi, tidak ada tanda-tanda orang berbaring. Tapi monitor itu menunjukkan detak jantung manusia. Astaga, gumamku pelan. Apa ada kabel yang nyangkut? Aku mencoba menenangkan diri. Logis, harus logis. Aku menarik tirai, memeriksa bagian bawah ranjang, memastikan tidak ada alat yang terhubung. Tidak ada apa-apa. Hanya lantai yang dingin dan aroma disinfektan yang menusuk. Tiba-tiba, grafik detak jantung melonjak. Bip, 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 bip. 90 BPM, 103 BPM, 118 BPM. Seperti seseorang sedang panik atau berlari. Aku terpaku, mataku membelalak, dadaku seperti diremas. Tanganku meraih tombol untuk mematikan monitor. Dan saat jariku hampir menyentuh tombol itu, seseorang berbisik di belakangku. Lembut, pelan, seolah mulutnya hanya beberapa sentimeter dari telingaku. Jangan. Aku membeku. Jantungku sendiri rasanya ingin lompat keluar dari dada. Aku memutar badan perlahan, sepelan mungkin, berharap itu cuma suara AC atau halusinasi karena kurang tidur. Tapi, di koridor ICU yang remang, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan panjang tiang infus yang bergoyang tipis. Detak pada monitor tiba-tiba turun drastis. 110, 98, 84, 52, 27. Bip, bip. Lalu, garis datar. Hening. Lampu di atas bed 6 berkedip 2 kali lalu padam. Monitor mati total, seolah apapun yang tadi masuk, sekarang sudah pergi. Aku mundur perlahan, tenggorokanku kering. Dalam diam itu, satu-satunya yang terdengar hanyalah bunyi jam dinding ICU yang berdetak lambat. Saat aku kembali ke nurse station, nurse senior Burani baru saja muncul dari ruang obat. Ia menatapku lama, wajahnya pucat. "Kamu dengar sesuatu barusan?" tanyanya pelan. Aku menggeleng, meski tangan dan punggungku masih bergetar. Burani menatap ke arah bed 6, lalu kembali menatapku. "Kalau mulai jam 2, jangan pernah jalan ke sana sendirian." Cara dia mengatakannya membuat bulu kuduku naik. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar, di ICU ini
Tidak semua yang hidup membutuhkan mesin, dan tidak semua yang mati benar-benar pergi. Sejak kejadian itu, setiap kali aku masuk shift malam, rasanya seperti ada sesuatu yang menunggu di balik tirai-tirai ICU. Aku mencoba bersikap normal, tapi bayangan bed 6 selalu muncul di sudut mataku, meski aku sengaja tidak melihat langsung. Malam berikutnya dimulai dengan biasa. Para pasien stabil, ventilator berdengung pelan, dan nurse station hanya diterangi lampu kuning yang redup. Tapi suasana seperti lebih dingin dari biasanya, seolah AC dinaikkan tanpa ada yang menyentuh panel. Sekitar pukul 1:30, aku sedang mengecek grafik saturasi pasien ketika Bu Rani muncul membawa 2 cangkir kopi. "Kamu perlu ini," katanya sambil menaruh 1 cangkir di meja kerjaku. Aku tersenyum tipis. Saya masih kepikiran soal kemarin. Ia menghela napas panjang. Wajar. Semua perawat baru pasti ngalamin sesuatu di minggu-minggu awal. Tapi yang kamu lihat itu bukan halusinasi. Aku berhenti menulis. "Maksud Bu?" Bu Rani duduk perlahan, mencondongkan tubuhnya. "Ada alasan kenapa bed 6 sengaja dibiarkan kosong." Kalimat itu membuat tenggorokanku kering seketika. Ia melanjutkan, suaranya lebih pelan. "Pasien terakhir di sana meninggal tidak wajar." Belum sempat aku bertanya lebih jauh, monitor pasien di ujung lorong berbunyi pelan seperti memanggil. Kami berdua spontan menoleh. Itu monitor bed 6. Bip, 1 kali. Lalu hening. Aku merasakan bulu kudukku berdiri. Bu Rani berdiri cepat. Ekspresinya berubah tegang. "Ayo, ikut saya." Kami berjalan perlahan menyusuri lorong ICU. Lampu-lampu di langit-langit meredup naik turun seperti kehabisan daya. Saat kami semakin dekat, udara sekitar bed 6 terasa lebih dingin, berbeda dari ruangan lainnya, seolah ada kabut tipis tidak terlihat. Tirai bed 6 tertutup rapat. Monitor mati. Tidak ada tanda-tanda aneh. Bu Rani membuka tirai perlahan. Angin dingin menyambar wajahku, seperti seseorang baru saja bernapas tepat di depan tirai. Bednya tetap kosong. Spraynya rapi. Semuanya normal. Tapi ada hal kecil yang membuat perutku terasa mual. Di atas bantal, ada lekukan seperti kepala seseorang baru saja berbaring di sana. Aku mundur tanpa sadar. Bu Rani menatap lekukan itu lama, lalu berbisik, "Ini mulai lagi." Sebelum sempat aku bertanya apa maksudnya, suara berat terdengar samar dari belakang kami. Not suara manusia biasa. Seperti hempasan napas seseorang yang kelelahan. Pelan, panjang, retak. Aku langsung menoleh, tapi lorong kosong, tidak ada siapapun. Bu Rani meraih lenganku. "Kita pergi." Nada suaranya tidak memberi ruang untuk membantah. Setelah kembali di nurse station, ia duduk dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Dulu, pasien terakhir di bed 6 selalu bilang dia merasa ada seseorang duduk di tepi ranjangnya tiap jam 2. Ia mengeluh ada suara yang membisikkan namanya. Tapi waktu dokter datang, semua normal." Aku menelan ludah. Dia meninggal karena apa?" Bu Rani menatapku. Matanya seperti kehilangan cahaya. Jantungnya berhenti. Tapi yang aneh, sebelum berhenti, monitor jantungnya menunjukkan 2 detakan berbeda. Seolah ada 2 jantung dalam satu tubuh. Aku merinding sampai ke tulang. "Tapi itu hanya awal," lanjutnya. "Setelah ia meninggal, monitor itu tetap menunjukkan 1 detakan tambahan setiap malam jam 2. Seolah ada yang belum pergi." Ketika jam digital di nurse station berubah menjadi 02.00, tiba-tiba seluruh ruangan bergetar halus. Lalu suara itu terdengar lagi. Pip. Dari bed 6. Sebentar, lalu hening. Tapi kali ini ada sesuatu yang lebih menakutkan. Tirai bed 6 bergerak dari dalam.
Tirai bed 6 yang bergerak itu tidak berkibar seperti tertiup angin. Gerakannya perlahan, teratur, seperti ada tangan yang menyentuhnya dari dalam dan menariknya sedikit-sedikit. Aku terpaku. Kaki rasanya menempel di lantai. Burani memegang lenganku begitu kuat sampai kulitku terasa nyeri. Ada sesuatu di sana, bisikku, hampir tanpa suara. Burani tidak menjawab. Matanya hanya terpaku pada tirai yang makin bergeser. Kain putihnya bergoyang seperti nafas seseorang yang berat dan tidak stabil. Lalu, dari arah monitor bed 6, terdengar lagi suara detak jantung. Pelan, sepatah, tidak stabil. Bip. Hening. Hening. Bip. Seolah detak jantung itu datang dari makhluk yang sedang berusaha mengingat bagaimana cara hidup kembali. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering. Bu, kalau ini berbahaya? Berbahaya? Raffi, yang di sana itu bukan manusia. Kata bukan manusia, menabrak kepalaku seperti palu. Aku ingin kabur tapi untuk bergerak pun rasanya mustahil. Ruangan ICU makin dingin dan hening. Sampai-sampai aku bisa mendengar suara getar halus dari ventilator di sudut ruangan. Tirai itu tiba-tiba berhenti bergerak. Sejenak semuanya membeku, seperti dunia menahan nafas. Lalu terdengar suara yang membuat darahku serasa membeku. Krek, krek. Bunyinya mirip sendi tulang yang digerakkan setelah lama tidak digunakan. Pelan tapi jelas dari arah kasur kosong. Burani berbisik. Dia bangun lagi. Aku tidak tahu siapa dia yang dimaksud. Tapi aku tahu kami tidak boleh menunggu lebih lama. Burani menarik tanganku, membawaku menjauh dari bed 6. Namun langkah kami tiba-tiba terhenti ketika monitor menyala sendiri. Lampunya menyala kuat. Grafik jantung melompat seperti seseorang sedang kesakitan atau marah. Bip, 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 bip. Denyitnya cepat, kacau, tidak mungkin milik manusia. BPM melonjak dari 70 ke 120, 150, 180, seperti ada sesuatu yang tidak bisa menahan emosinya. Seketika, lampu di seluruh ICU berkedip keras. Cahaya putih padam nyala, membuat lorong terlihat seperti potongan-potongan film rusak. Dalam kilatan cahaya itu, aku melihat sesuatu. Di balik tirai bed 6, ada siluet seseorang. Tinggi, kurus, membungkuk. Kepalanya miring tidak wajar, seperti tengkuknya patah ke satu sisi. Aku terlonjak mundur. Punggungku menabrak meja peralatan. Bu, ada orang! Bu Rani menatapku dengan wajah pucat. Bukan orang. Itu bayangannya. Bayangan itu bergerak pelan, seolah melihat kami dari balik tirai. Lalu tirainya mulai terbuka semakin lebar, hingga aku bisa melihat sebuah tangan kurus pucat menyembul keluar. Panjang, jari-jarinya seperti tidak punya tulang. Aku menutup mulutku agar tidak berteriak. Saat tirai tersibak sepenuhnya, ranjang itu masih tampak kosong, tapi bayangan yang tadi kulihat masih ada. Menempel di lantai seperti makhluk yang berdiri tepat di atasnya. Dan tiba-tiba, monitor berhenti berbunyi. Grafik detak jantung hilang, kecuali satu garis kecil yang bergerak lambat. Bip. Hening. Bip. Hanya satu detak, tapi bukan detak manusia. Lebih seperti gema yang berasal dari tempat sangat jauh. Bu Rani mundur satu langkah. Dia sedang mencari seseorang. Apa maksudnya? Suaraku pecah. Bu Rani menatapku, dan untuk pertama kali, aku melihat rasa takut yang murni di matanya. Sejak pasien terakhir itu meninggal, entitas ini selalu mencari perawat yang berada paling dekat dengannya saat jam 2. Yang terakhir kali memegang monitor, yang terakhir kali menyentuh ranjang. Aku terdiam. Darahku serasa berhenti mengalir. Karena aku baru ingat, malam pertama itu, akulah yang mencoba mematikan monitor bed 6. Dan tepat saat kesadaran itu muncul, monitor bed 6 menyala kembali, memancarkan cahaya hijau yang menusuk. Di layar monitor, berlari tulisan kecil, seperti pesan. Aku ingat kamu. Tulisan di monitor itu membuat lututku hampir lemas. Aku ingat kamu.
Huruf-hurufnya muncul perlahan seperti ditulis oleh tangan tak terlihat. Burani menatap layar itu dengan wajah yang sama sekali tidak menunjukkan harapan. "Raffi, setelah ini kamu jangan mendekat," katanya suaranya bergetar. "Kalau dia sudah mulai menulis, berarti dia sudah menemukan yang dia cari." Aku mundur setengah langkah, tapi rasanya ada sesuatu yang menahan punggungku. Udara di ICU berubah, lebih berat, seperti tekanan yang menutup semua napasku. Monitor bed 6 tiba-tiba berubah lagi. Kali ini grafiknya seperti 2 detak jantung yang bertumpuk. Satu cepat, satu lambat. 2 ritme, 2 kehadiran. Burani membisik. "Dia bukan cuma mengingatmu, dia ingin kembali menyatu." Aku menggigil. "Menyatu? Dengan saya?" Sebelum meninggal, pasien itu selalu memanggil perawat yang terakhir menyentuhnya. Dia bilang ada bayangan yang ingin menempel pada orang hidup. Setelah dia mati, bayangannya tetap tinggal. Aku menelan ludah. Dadaku terasa sesak. Rasanya seperti udara semakin dingin di belakangku. Lalu, aku mencium bau aneh. Bau disinfektan bercampur sesuatu yang tua, lembab, seperti tempat yang lama tidak disentuh cahaya. Bau itu datang dari arah bed 6. Saat aku menoleh, tirai yang tadi terbuka kini bergerak sendiri. Perlahan menutup, lalu membuka, lalu menutup lagi, ritmis, seperti seseorang yang sedang bermain dengan kainnya. Dan kemudian, aku mendengar langkah ringan, bukan langkah manusia. Langkah itu tidak memantul di lantai, lebih seperti gesekan sesuatu yang merayap. Serak, serak, serak. Datang dari bawah ranjang. Aku gemetar. "Bu, ada sesuatu di bawah kasurnya." Burani meraih tanganku, ingin menarikku menjauh. Tapi sebelum kami mundur, monitor kembali menampilkan tulisan, "Jangan pergi." Lalu, grafik jantung melonjak naik seperti seseorang sedang berlari mengejar. Lampu ICU mati seketika. Gelap total. Aku hanya bisa mendengar napasku sendiri. Dan napas lain yang sangat dekat. Tepat di belakang leherku. Napas dingin, kasar, patah-patah. Aku tidak berani menoleh. Tubuhku kaku, tanganku terlepas dari genggaman Burani. Dalam kegelapan itu, sesuatu menyentuh bahuku. Dingin, tipis, seperti jari yang tidak memiliki darah. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, tidak bisa apa-apa. Kemudian lampu berkedip, nyala sebentar, dan dalam sepersekian detik itu, aku melihat refleksi di kaca lemari peralatan. Di belakangku, berdiri sosok tinggi kurus dengan kepala miring patah, wajahnya tersamar bayangan, matanya 2 titik gelap kosong. Dan di dadanya, sesuatu berdenyut, seperti detak jantung yang bukan miliknya. Lampu padam lagi, aku menjerit tanpa suara. Lalu lampu menyala kembali. ICU kembali kosong. Tidak ada sosok itu. Tidak ada bayangan. Tapi di bahuku masih terasa dingin sentuhannya. Burani terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi. "Dia memilihmu," katanya lirih. "Kalau dia sudah menempel, dia tidak akan pergi." Aku mundur beberapa langkah, tubuhku gemetar. Monitor bed 6 mati total kini. Tidak ada suara, tidak ada grafik, tidak ada pesan. Seolah semuanya selesai. Tapi ketika aku hendak keluar dari ICU, pintu otomatis terbuka sendiri, dan pantulan kaca di pintu menunjukkan sesuatu yang membuat darahku berhenti. Di belakang pinggungku, menempel seperti bayangan yang tidak seharusnya ada siluet gelap dengan kepala miring bergerak bersamaku. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya berjalan, dan sejak malam itu,
Setiap kali aku melewati ruangan gelap, aku selalu mendengar detak jantung yang bukan milikku. Bip dalam kepalaku. Bip lebih dekat. Bip seolah menunggu. Menunggu aku berhenti. Menunggu aku sendirian. Menunggu tubuhku cukup lemah untuk ia tempati sepenuhnya.